Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua yang berbahagia, ada pertanyaan masuk ke WA saya dari teman aktivis yang dia menanyakan apakah dengan dicabutnya lampiran melegalkan minuman keras menyebabkan tidak ada peraturan yang berarti minuman keras menjadi legal dibolehkan di seluruh Indonesia? Tanda tanya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, saya coba jawab ini. Memang kita juga kaget kemarin ada hal peraturan presiden melegalkan itu sehingga banyak penolakan dicabut lagi. PP itu kan terbit dari Omnibus Law. Omnibus Law ini juga dari 77 aturan perundang-undangan. Nah, salah satu PP ini adalah bagian dari klaster penanaman modal yang undang-undang yang lama tahun 2007 masalah. Jadi di situ ada usaha tertutup, ada usaha terbuka. Dan usaha tertutup ini salah satunya miras, minuman keras. Dan dicabut kembali, lampirannya dicabut. Banyak juga para ahli saya lihat di media sosial, di TV menyebutkan seharusnya lampirannya jangan diubah, tapi peraturan diterbitkan lagi peraturan presiden yang baru. Nah, saya begini ya. Memang pertanyaan kawan ini jika rujuk ke umumnya memang ada benarnya juga. Karena undang-undang yang lain pun ada lampirannya, seperti Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, itu ada lampirannya. Jika ada salah satu lampirannya dicabut, maka ya berarti itu dilegalkan karena nggak ada aturan lagi. Nah, menjawab ini memang kalau sudah itu dicabut, nggak ada aturan lagi, kita harus ingat ini Omnibus Law ini apapun undang-undang penanaman modal yang lama itu dia bersifat khusus. Jadi kalau yang umum itu tentang minuman keras itu udah ada larangan menjual dan memberikan orang mabuk, memberikan anak kecil mabuk, itu hukumannya 1 tahun dan ada dendanya juga. Itu diatur dalam pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi kalau ini hanya dicabut, berlaku yang umum, ada ajas lex generalis derogat, lex spesialis derogat lex generalis. Nah, hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum. Jadi di 2007 sampai sekarang ini, dulunya memang perizinan usaha tertutup itu sulit, sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki izin. Contohnya tempat-tempat hiburan, hanya ada khusus jauh dari tempat agama dan lain-lain ada aturannya, hanya sulit dapat izin untuk mengedarkan minuman keras itu. Ada izinnya ke Menteri Perdagangan, Menteri terkait, sehingga dari 2007 undang-undang yang lama itu, undang-undang KUHP yang umum itu tidak dipakai. Akhirnya yang 2007 dipakai hingga sekarang. Nah, ketika itu di 2000 sekarang sudah tidak diatur dengan dicabutnya lampiran itu, maka undang-undang yang lama berlaku. Jadi begitu. Jadi malah teman-teman penegak hukum kita, Polri khususnya, bisa menangkap orang-orang yang udah memiliki izin sekarang edar penjualan, bisa menangkap. Lebih bagus. Saya sebetulnya memang undang-undang harusnya anggota kita, RUU saya dengar sih RUU minuman keras ini mau diterbitkan, mudah-mudahan itu cepat, karena minuman keras ini sangat merusak kita ya, merusak generasi bangsa, candu juga anak-anak muda kita, karena ya jiwa akan tidak bagus, pikiran juga. Ketika minum itu kan pikiran itu sudah tidak berfungsi lagi, akhirnya melakukan hal-hal yang di luar kode etik, di luar kemanusiaan kadang-kadang.
badan kita pun lunglai ketika minum itu dan akan berbahaya jika melakukan drive kendaraan. Jadi bukan hanya investasi, memang yang saya sepakat dengan Pak Jokowi, bukan sekedar kita cari uang investasi dari luar. Jadi investasi itu sebetulnya anak-anak muda kita harus kita lindungi. Investasi yang terbesar itu adalah anak-anak muda. Society di negara itu, bagusnya society itu, masyarakat, pertumbuhan masyarakat itu dilihat dari bagusnya anak-anak mudanya. Jadi kalau anak-anak mudanya hancur, hancurlah bangsa suatu negara itu. Saya kira itu malah lebih bagus undang-undang yang KUHP jadi lebih berlaku. Dan saya mudah-mudahan RUU yang akan diterbitkan, mudah-mudahan cepat undang-undang minuman keras itu diterbitkan supaya melindungi segenap bangsa Indonesia sebagai yang diamanahkan oleh konstitusi kita. Saya kira demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.